fasayati maka akan datang apa at-taghayyur bin najasi. Itu fasayati maka akan datang apa at-taghayyur bin najasi. Bahasanya agak sedikit susah ya. Ya, kita jelaskan sedikit-sedikit. Kemarin kan ceritanya begini. Ceritanya kan kalau dalam coba perhatikan itu di tepinya, di matannya. Nah, di matan itu kan dijelaskan tepinya tahu kan tepi itu loh, yang tepi. Jadi innama yatharu innama yutahhiru mimma'in ma'un mutlaq. Wa huwa ma yusamma ma'an bila qayyidin famutaghayyirun bi mukhalitit tahirin mustaghna anha taghayyuran yamna'ul ismi ghairu mutahhirin la turabin wa milhi ma'in wa in taraha fihi. Jadi kan kemarin kan kita berbicara mengenai sesuatu yang sesuatu yang mensucikan atau ma'in mutlak. Jadi ma'in mutlak. Terus sesuatu yang mensucikan ini dalam bentuk dalam bentuk air ya. Jadi innama yathuru mimma'in ma'un mutlak. Jadi kelompok air yang sifatnya cair yang bisa mensucikan itu disebut dengan istilah ma'un mutlak. Terus wa huwa ma yusamma ma'un bila qayyidin. Nah, ma' mutlak itu adalah merupakan air yang tidak memiliki batas. Ya kan? Yang tidak memiliki batasan. Maksudnya air itu tidak memiliki batasan itu maksudnya bagaimana? Dia tidak dibatasi oleh tempat. Kalau misalkan dia itu berada di dalam gelas maka dia disebut air gelas. Kalau berada di dalam jeding maka disebut air jeding. Kalau berada dalam sungai maka disebut air sungai. Dan seterusnya. Artinya dia tidak terbatas. Dia sifatnya tidak terbatas. Beda kalau yang terbatas. Kalau yang terbatas misalkan air teh ditaruh di gelas bunyinya juga tetap teh. Ditaruh di jeding air bunyinya juga tetap teh. Ditaruh di teko bunyinya juga tetap teh dan seterusnya. Itu air yang biqayyidin. Nah, kalau yang bila qayyidin namanya itu mengikuti nama tempatnya. Jadi itu namanya yang amma bila qayyidin. Nah, terus kemudian setelah itu musannif itu bercerita. Jadi famutaghayyirun bimukhalitin tahirin. Kondisi air mutlak tadi itu, tapi kemudian air itu tercampuri oleh sesuatu benda atau sesuatu yang suci. Nah, sesuatu yang suci. Nah, perkara yang mencampuri tadi itu, apakah yang mencampuri tadi itu mustaghnin anhu taghayyuran yamna'ul ismi ghairu mutahhirin. Jadi yang sebab dicampuri tadi itu air tidak berubah. Jadi tidak berubah akan sifat akan sifat kemutlakannya. Jadi perubahan. Air tercampur oleh tanah. Tanah itu kan suci. Nah, airnya juga termasuk air mutlak. Nah, kalau tanah tadi mencampuri air yang sebutan air mutlak tadi. Jadi yang mencampuri air mutlak tadi, maka air tersebut sifatnya adalah masih suci. Jadi airnya itu sifatnya masih suci. Tapi dalam hal ini para ulama itu menyebutnya itu ada dua kemungkinan.
Dua kemungkinannya begini. Turab atau debu yang campur secara sengaja dengan yang dicampurkan, itu kan berarti sudah menunjukkan perbedaan. Jadi menunjukkan perbedaan. Sama dengan begini. Air laut itu suci apa enggak? Suci. Jadi air laut itu sifatnya adalah suci. Sekarang pertanyaannya, kamu bawa air laut di sana, terus kemudian dibawa pulang, kemudian air laut itu dibawa pulang, terus kamu campurkan dengan air yang hendak kamu pakai wudhu. Air yang hendak kamu pakai wudhu tadi air tawar. Nah, air yang hendak kamu pakai wudhu tadi air tawar. Nah, airnya itu jadi suci apa enggak? Tetap suci apa enggak? Tetap suci. Nah, sekarang kemudian kalau airnya tadi itu air asinnya itu kemudian berasal dari garam, kamu ngambil garam, terus kamu tuangkan dalam gelas, kamu aduk, kemudian air itu kamu campurkan ke dalam wadah yang di situ ada air kurang dari 2 kulah. Jadi air yang kurang dari 2 kulah kamu campuri dengan air yang bergaram tadi itu. Bagaimana sifatnya air tadi? Tetap suci apa enggak? Tetap suci apa enggak? Di situ kemudian dijawab oleh musannif. Ada 2 pandangan tadi. Pandangan yang pertama coba bacain. Pandangan yang pertama tadi bagaimana? Faman allala bil awwali qala innal mutaghayyira bihima ghairu mutlaq. Jadi innal mutaghayyira bihima ghairul mutlaq. Wa man allala bisani qala innahu mutlaq. Jadi ada yang menganggap bahwasanya pencampuran tadi itu, jadi mencampurkan air garam atau melarutkan garam, terus kemudian air garamnya itu kemudian kamu campurkan ke dalam air mutlak, itu ada yang mendapati ada yang berpendapat bahwasanya air tersebut adalah masih termasuk air ghairu mutlak. Jadi sudah termasuk air ghairu mutlak. Paham ya? Paham. Jadi airnya itu sudah bukan termasuk air ghairu mutlak. Padahal garam tadi asalnya dari mana? Dari laut. Hukumnya bagaimana? Suci. Nah, kenapa kok sekarang dia berubah menjadi air ghairu mutlak? Ketika diaduk dalam air, terus kemudian dicampurkan ke dalam air yang tidak banyak. Sekarang mengapa kok menjadi ghairu mutlak? Karena sifatnya, tadi sudah disebutkan bahwasanya asalnya kan dari laut. Air laut itu kan jelas toh, suci kan begitu. Jadi air laut kan suci, dikeringkan menjadi garam. Nah, garam itu terus kemudian kamu campurkan ke dalam air minum atau air dalam gelas, air mutlak dalam gelas, kamu aduk. Setelah itu terus kemudian kamu campurkan lagi ke dalam wadah yang di situ air itu juga terdapat air mutlak. Dalam wadah yang kurang dari 2 kulah dan di situ terdapat air mutlak. Nah, sifat airnya itu masih mutlak apa enggak setelah dicampuri? Menurut pandangan yang pertama tidak mutlak. Menurut pandangan yang kedua innahu mutlak. Innahu mutlak. Mengapa? Soalnya yang mencampuri tadi asalnya dari laut, kan begitu. Itu menurut qaul yang masyhur. Menurut qaul yang masyhur menyatakan semacam itu. Berarti pandangan yang kedua itu yang menyatakan bahwasanya itu adalah termasuk air mutlak. Nah, dari kedua pandangan itu manakah yang lebih kuat? Manakah yang lebih kuat? Di situ dijelaskan wal awwalu aq'adu.
pendapat yang pertama dinyatakan sebagai akad, cocok dengan kaidah. Loh, kaidah apa yang cocok? Jadi cocok dengan kaidah. Kaidah apa itu yang cocok? Kaidah yang mana itu yang membuat cocok? Kaidah mana yang membuat cocok? Ya kan? Ini yang kol masyhurnya itu yang kol tani tadi yang masyhur. Tapi kol awal secara kaidah lebih cocok. Jadi kol awal itu yang menyatakan bahwasanya air tersebut adalah jadi innal mutaghayyir bihima ghairu mutlaq. Jadi air yang berubah disebabkan oleh keduanya tadi itu disebut sebagai air yang tidak mutlak. Air yang tidak mutlak lagi disebabkan karena tercampuri dengan air garam tadi itu menjadi tidak mutlak lagi. Nah di situ kemudian para ulama itu merumuskan. Untuk yang ulama yang mengikuti pandangan yang pertama itu menempatkan atau gampangannya itu mereka itu, jadi para ulama itu kemudian menyatakan bahwasannya perubahan yang diakibatkan oleh mukhalid, jadi pencampuran itu sehingga merubah watak air aslinya, jadi merubah watak air aslinya itu yaitu yang menyebabkan air tersebut disebut sebagai bukan lagi air mutlak tetapi menjadi air garam. Jadi namanya itu juga sudah tidak lagi menjadi tidak menjadi ma'un bila qaidin tetapi menjadi ma'un milkhin atau al-ma'ul milkhi. Berbeda dengan perubahan yang diakibatkan oleh, jadi berbeda dengan perubahan yang diakibatkan oleh akibat tercampuri oleh minyak. Jadi yang berakibat tercampuri oleh minyak, misalkan kadunin wa'audin. Jadi kadunin wa'audin itu perubahan. Sampean memakai minyak, mau sholat pakai apa? Mau berangkat ke musola memakai minyaknya kandel lagi. Terus kemudian kamu wudhunya dijeding bukan di pancuran. Akhirnya kemudian minyaknya itu bercampur dengan air. Namanya minyak. Jadi namanya minyak yang bercampur dengan air. Ini kok ngantuan. Perhatikan sini. Ngantuk semua. Perhatikan sini. Jadi minyaknya tadi itu. Jadi minyak itu kan nggak bisa bersatu dengan air. Nah, minyak yang tidak bisa bersatu dengan air semacam itu dan bercampur, maka percampuran itu disebut dengan istilah mujawir. Jadi percampuran yang tidak bisa bersatu antara air dengan minyak tadi itu percampuran yang semacam itu disebut dengan istilah percampuran mujawir. Percampuran berdempetan. Pasang pernah nggak dicontohkan tentang masalah air yang dengan minyak goreng, pernah nggak? Belum pernah. Jadi air dengan minyak goreng itu percampurannya bagaimana? Percampurannya mujawir. Mengapa kok mujawir? Disebabkan karena percampurannya nggak bisa bersatu.
Kalau nggak percaya, sampai cari minyak goreng di situ, terus kemudian kamu tuangi air di dalamnya, bisa kamu kocok. Nggak lama kemudian akan pisah antara air dan minyak gorengnya. Di antara air dan minyak gorengnya. Makanya kemudian Syekh Nawawi Banten itu kalau dalam kitab Zain apa Nihayatul Zain, dalam kitab Nihayatul Zain itu menyebutkan minyak goreng yang kecampuran dengan benda najis, benda najis, misalkan contohnya bangkai tikus misalkan, minyak goreng itu bisa disucikan. Mengapa? Karena minyak goreng dengan air itu termasuk percampuran mujawir, percampuran yang tidak bisa menyatu. Kalau percampurannya tidak bisa menyatu, artinya bahwasannya minyak goreng itu bisa dicuci dengan menggunakan air. Minyak gorengnya itu bisa dicuci dengan menggunakan air. Jadi kalau misalkan kamu pengen mensucikan minyak goreng, minyak goreng kamu tuangi air, kamu kocok. Nah, terus setelah itu nanti air sama minyak goreng kan terpisah, ya kan? Terus kemudian kamu dilubangi sehingga air keluar, minyak gorengnya turun, ya kan? Dilubangi. Dan nanti kalau setelah tersisa tinggal minyak gorengnya dibuntu lagi. Minyak goreng itu sudah bagaimana? Sudah menjadi suci. Disebabkan karena apa? Karena sudah dicuci dengan air ini. Itu dalam kitab Nihayatul Zain. Jadi sebab minyak goreng tadi itu karena percampurannya adalah percampuran mujawir. Dan minyak wangi dengan apa tadi, kayu gaharu, meskipun dua-duanya itu merupakan wangi. Terus kemudian minyak tersebut itu mencampuri air sehingga air itu berubah menjadi wangi. Tapi antara minyak wangi tadi itu, jadi ad-duhnu wal audi tadi itu tidak bisa disebut sebagai percampurannya tidak bisa disebut sebagai percampuran sempurna atau percampuran mujawir. Nah, percampuran mujawir semacam itu apakah bisa membuat air mutlak tadi itu berubah menjadi tidak mutlak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi air mutlak tadi bisa berubah menjadi air tidak mutlak apa tidak? Bisa berubah menjadi air tidak mutlak apa tidak? Nah, ini soalnya ada. Jadi wa kharaja bima dzukira at-taghayyuru bimujawirin kadunin wa audin. Jadi kalau setelah menjelaskan tentang masalah turab dan dan garam, jadi setelah menjelaskan tentang masalah turab dan garam yang bisa bersatu dengan air, namanya garam kan bisa bersatu dengan air, turab juga bisa bersatu dengan air. Berbeda dengan alma kadunin wa audin, tidak bisa bersatu dengan air sehingga percampurannya termasuk percampuran mujawir. Nah, kalau yang tidak bisa bersatu dengan air, apakah termasuk bisa membuat air itu menjadi air tidak mutlak? Di situ kalau mengikuti pandangan yang mana tadi? Pandangan yang pertama, jadi mengikuti pandangan yang pertama yang menganggap bahwasanya percampuran itu merupakan pencampuran yang bisa membuat air menjadi tidak mutlak, maka percampuran minyak tadi itu juga termasuk percampuran yang membuat air menjadi tidak mutlak. Tetapi kalau mengikuti pandangan yang kedua, bahwasanya air tersebut merupakan air mutlak, maka sudah bisa dimasukkan. Jadi percampuran minyak, jadi air yang dicampuri dengan minyak tadi itu, yang kecampuran minyak tadi itu yang membuat baunya wangi, tetapi minyak dengan air itu nggak bisa menyatu. Percampuran itu, airnya itu tetap disebut sebagai air mutlak. Di airnya tetap disebut sebagai air mutlak. Jadi ada dua pandangan.
Ada dua cara memandang masalah tadi. Kamu diajak berpikir ngantukan aja kamu. Gimana? Diajak berpikir. Jadi ada dua torikoh cara memahami tadi. Hanya gara-gara masalah percampuran. Percampuran itu ada berapa sih percampuran itu? Percampuran air dengan benda lain itu ada berapa sih? Ada berapa? Ada? Masa ada satu? Ada dua. Yang pertama itu percampuran yang sifatnya adalah mukholid, larut. Jadi larut air apa? Yang benda yang mencampur itu larut. Yang kedua percampuran mujawir. Karena percampuran mujawir itu enggak larut, jadi masih bisa pisah. Meskipun menjadi satu, tapi bisa. Ya kan? Nah, karena masih bisa pisah itu, seandainya misalkan yang minyaknya itu kok dipisah darinya, maka airnya masih termasuk air mutlak. Tetapi kalau yang tidak bisa pisah, seandainya dicampuri dengan turab dan dengan ma'ubil khin atau dengan air garam tadi itu, dicampuri dengan garam tadi itu, maka airnya bisa dipandang menjadi dua, tergantung asalnya. Kalau turabnya itu adalah percampurannya asalnya dari apa? Dari jalan airnya atau sebab turabnya itu dari gunung dan lain sebagainya, sehingga terjadi percampuran alami, bukan dicampuri, bukan karena dicampurkan, maka airnya adalah termasuk air mutlak. Tetapi kalau turab tadi itu karena dicampurkan ke air, kemudian airnya diadu. Turab debu itu kalau mencampuri air, itu masuk percampuran sempurna apa percampuran mujawir? Termasuk mukholid apa mujawir? Buktinya apa kalau mukholid? Enggak, yang turab, yang debu. Buktinya apa? Debunya mengendap. Kalau garam, mukholid apa mujawir? Mukholid. Jadi kalau garam dicampurkan ke air, percampurannya mukholid. Larut. Bisa dipisah apa enggak? Tidak bisa dipisah. Karena nggak bisa dipisah tadi itu, akhirnya kemudian disebut sebagai tidak mutlak lagi airnya, karena dicampuri dengan garam. Yang mutlak itu yang justru mukholid. Oh ya betul, yang mutlak itu mujawir. Tadi kan ada dua pandangan. Kamu diajak berpikir ngantuan, terus gimana mau menjelaskan? Wong diajak berpikir, ini Fathul Wahhab, jangan disamakan dengan takrib. Perlu otakmu perlu jalan ini. Kalau kamu sambil ngantuk-ngantukan ya nggak jalan-jalan nanti. Pak sama bolak-balik ke depan lagi, ke belakang lagi, depan lagi, ke belakang lagi. Memperpanjang urusan kamu itu, memperpanjang urusan, memperpanjang penjelasan kamu itu. Itu ya,
Jadi itu ditelaah dulu yang barusan kita maknani, ditelaah. Wah, kamu ngantuan, mau diteruskan bingung kayak seperti ini. Jadi kalau diteruskan malah bingung nanti. Dah gitu dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.